Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nabil Amir akan mempresentasikan eh, proposal saya berjudul Hubungan Kompetensi Pendidik dengan Minat Belajar pada Program PAUD di RA Anifa Balemaru, Kota Padang, Kecamatan Kuranji. Eh, Dosen pengampu Dr. Anda Setiawati MSI. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan kita, yakninya latar belakang. Sejarah manusia tidak lepas dari dunia pendidikan. Semenjak lahir manusia, itulah pendidikan menunjukkan manusia menempuh jenjang pendidikan sangat berguna untuk kehidupan. Dalam proses pembelajaran, cara pemberian semangat peserta didik yang dilakukan oleh pendidik memberikan pujian kepada peserta didiknya, sehingga pujian tersebut bisa memulihkan semangat minat belajar peserta didiknya. Kita masuk kepada judul penelitian, yaitu hubungan kompetensi pedagogik pendidik dengan minat belajar di RA Anifa Kota Padang. Kota Padang. C. Identifikasi masih rendahnya minat belajar pada anak usia dini dan sering siswa yang merasa bosan saat proses pembelajaran. Sering siswa mencari alasan untuk keluar kelas, dan rumusan masalahnya yaitu hubungan kompetensi pedagogik dengan minat belajar pada anak usia dini di RA Anifa. Kita masuk kepada tujuan penelitian untuk mengetahui kompetensi pedagogik pendidik, untuk mengetahui minat belajar pada anak usia dini, untuk mengetahui kaitan kompetensi pendidik dengan minat belajar anak usia dini. Kita masuk kepada pertanyaan penelitian. Pada penyebab rendahnya minat belajar anak usia dini, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut? Berapa persen anak yang memiliki minat belajar yang rendah? Kita masuk kepada manfaat dari penelitian. Ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis, di mana manfaat ini memberikan kontribusi untuk dunia pendidikan, hubungan kompetensi pedagogik. Secara praktis, pendidik selalu memberi keterampilan secara proses pembelajaran di kelas. Definisi operasionalnya sebagaimana dimaksud dengan pasal 8 meliputi pedagogi, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Kita akan membahas kajian pustakanya, landasan teori. Yang pertama, kita masuk kepada kompetensi, pengertian dari kompetensi pedagogi. Hal tersebut adalah kemampuan peserta didik, perencanaan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Kita masuk kepada kompetensi pedagogi pendidik, di mana pengertiannya yaitu evaluasi dan mengaktualisasi diri, dapat memperdalam, dapat memahami peserta didik lebih mendalam dan merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan mengevaluasi. Indikator, kita masuk kepada indikator kompetensi pedagogik. Pertama, pemahaman wawasan, pemahaman terhadap landasan, perencanaan dan tujuan pembelajaran, evaluasi. Kita masuk kepada minat belajar, di mana minat belajar adalah di minat belajar ini dapat diartikan kehendak atau keinginan di dalam mendorong orang untuk melakukan yang diinginkan dan memilikinya. Manfaat dari minat tersebut pendorong mencapai prestasi yang diinginkan dan memperkuat ingatan tentang pembelajaran saat proses pembelajaran. Cara meningkatkannya, yang satu, menggunakan metode yang tepat dan memanfaatkan media seoptimal mungkin dan menciptakan kompetisi dan dermawan dan pujian. Kita masuk kepada metode penelitian yang pertama menggunakan pendekatan kuantitatif, dan kita masuk kepada pengumpulan data dengan cara observasi atau pengamatan langsung di saat mendapatkan informasi. Yang kedua itu wawancara, melakukan wawancara dengan pendidik dan sehingga memberikan informasi yang dihadapi
oleh peserta didiknya. Kita masuk kepada yang terakhir, yaitu tempat atau waktu pendidikan, yaitu di era Hanifa, dan di sanalah waktu tersebut memiliki tempat yang sangat cukup menghemat biaya, penting cukup mengenal lokasi sehingga lebih mudah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Kita masuk kepada populasi. Keseluruhan objek pada wilayah memenuhi syarat tertentu berkaitan, oleh karena itu kompetensi pendidik dan minat belajar diingatkan agar mampu meningkatkan hasil belajar yang memuaskan di saat akhir proses pembelajaran. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.